You know what, church? I really miss you guys so much. Saya benar-benar senang hari ini sudah minggu kedua kita melayani secara full team dengan tim PW. Lebih banyak orang yang datang saudara-saudara, and saya benar-benar bersyukur karena lebih banyak orang yang datang because I really miss you guys. Saya percaya istri saya Mariska dan anak saya Jedidiah pun begitu merindukan kalian semua. So saya berdoa kalian semua baik-baik saja, kalian semua sehat-sehat saja. Jika kalian ingin ngobrol atau apa, you can WhatsApp, bisa hubungi, bisa ngobrol gitu ya. Kita bisa ketemu. I really miss you guys so much. Baru kali ini Christmas kedua kalinya kita tidak bertemu saudara-saudara. Biasanya kalau kita Natal itu sebagai keluarga besar kita ketemu, kumpul, at least to say hi, to celebrate bersama-sama. Tapi sudah 2 kali kita tidak merayakan Natal bersama-sama saudara. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman yang begitu sederhana. Saya beri judul Kisah Kasih Tuhan di Kota Perlindungan. Sebelum saya menceritakan apa yang ingin saya bagikan, pagi tadi, hari ini hari Sabtu pas rekamannya ini diambil tanggal 11 Desember, anak saya Jedidiah berulang tahun saudara-saudara. Dan dari kemarin-kemarin itu, bahkan dari sebulan 2 bulan lalu dia sudah meminta saya untuk memberikan dia begitu banyak hadiah. Dia bilang, jangan satu katanya harus banyak dia bilang. Lalu dia pingin hadiah-hadiah itu disembunyikan. Jadi agar dia bisa seperti treasure hunt, pagi-pagi pergi mencari hadiah-hadiah tersebut. Kemarin dia tanyakan sekali lagi, hadiah-hadiahnya sudah dibeli belum? Sudah mulai disembunyikan belum dia bilang. Lalu dia berkata, malam-malam sebelum tidur dia bilang, jangan bangunkan saya pagi nanti ya, dia bilang. Don't wake me up in the morning, he says. Saya nanya kenapa gitu. Apa kamu gak excited for your birthday? Dia bilang no. Karena itu ulang tahun saya mau bangun sendiri. And guess what? Tadi pagi ketika saya jam 5 pagi saya bangun, baru saya bangun kurang lebih 5 menit, dia sudah bangun saudara-saudara. Gak ada yang bangunin, dia bangun sendiri. Pas saya ngelihat dia, saya bilang happy birthday, dia udah senyum-senyum gitu. Yang kayak dia udah, you know how cute it is gitu. Yang anak umur 6 tahun menantikan sebuah hal yang begitu, yang exciting for his life gitu. Dia senyum-senyum gitu ya. Saya nyanyiin happy birthday, dia senyum-senyum gitu. Yang kayak senyum terus gak bisa berhenti. Terus dia bilang gitu yang kayak, papa yuk kita turun mulai cari hadiahnya, dia bilang. Saya bilang coba kamu kasih tahu mama. Bilang gitu yang kayak this is my birthday, I want to look for my present. Dia bangunkan mamanya, dia bilang, mama hari ini jadi ulang tahun. Dia bilang, yuk turun cari hadiah. Lalu dia turun saudara-saudara. Saya ngeliat ke bawah, hadiahnya sudah saya sembunyikan dan saya gak tahu di mana. Alias saya belum sembunyikan saudara-saudara, jadi saya cari. Terus saya mulai sembunyikan hadiahnya. Saya bilang ke anak saya gitu, kamu ke ruangan ini dulu coba lihat, dan tidak ada. Lalu dia mulai mencari dan akhirnya ketemu. Ada satu hadiah saudara-saudara yang saya taruh di atas meja makan. Begitu jelas, karena kalau kita lewat sekelebat saja kita sudah tahu itu ada hadiahnya. Tapi karena matanya begitu tertuju untuk tempat-tempat menyembunyikan saudara-saudara. Dia mulai ngeliatnya ke bawah meja, dia ngeliatnya ke sudut-sudut, dia membayangkan tempat-tempat yang kemungkinan besar hadiah itu disembunyikan. Jadi ada hadiah yang di atas meja, yang siapapun yang lewat itu langsung lihat dan tahu itu ada hadiah. Dia miss saudara-saudara. Dan ini gak dibuat-buat karena dia benar-benar bingung. Dia cari. Sampai akhirnya dia bilang, loh mana papa? Saya bilang coba. Kamu tutup mata dulu, kamu buka sekali lagi, coba santai aja carinya. Lalu dia lihat hadiah itu. Dia temukan saudara-saudara. The reason I'm saying this because, tahukah saudara bahwa Tuhan itu begitu baik? Tahukah saudara bahwa Tuhan itu menjaga, melindungi dan memberkati kehidupan saudara dan saya? Tapi seringkali mata kita terlalu tertutup saudara-saudara. Seringkali kita ingin melihat di tempat-tempat yang spesifik yang ingin kita cari saudara-saudara. Sampai akhirnya hal yang begitu nyata ada di depan mata kita terselubung. Seakan-akan kita tidak dapat melihatnya. Tapi hari ini saya melalui firman yang saya bagikan pada hari ini. Saya ingin sampaikan bahwa Bapa kita di surga sangat mengasihi kehidupan saudara dan saya. Bahwa Bapa kita di surga begitu ingin memberkati kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini saya berdoa agar mata saudara dapat terbuka saudara-saudara. Saudara dapat menghitung setiap hal baik
yang Tuhan bawakan dan berikan di dalam kehidupan saudara. Bukan sedang mencari-cari, sedang mencoba mengais-ngais, bukan saudara-saudara. Tapi biarlah hal-hal baik itu lebih nyata dibandingkan hal-hal buruk atau permasalahan yang saudara hadapi. Wow, kisah kasih Tuhan di kota perlindungan. Di kitab Bilangan pasal 35, Tuhan berfirman kepada Musa. Dia berkata demikian, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan. Jadi bangsa Israel sebentar lagi akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa masih memimpin mereka, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, jika kamu mulai masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian itu, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu. Supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Lalu dia katakan, kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas. The Avengers of Blood dalam bahasa Inggrisnya. Ada dua hal yang ingin saya tekankan dulu terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan ayat ini. Yang pertama adalah kota perlindungan. Lalu yang kedua adalah penuntut balas, the Avenger of Blood. Supaya pembunuh jangan mati karena penuntut balas tersebut sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel, dan bukan bagi orang Israel saja saudara-saudara, dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu. Supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Saya benar-benar gak habis pikir dengan Tuhan. Bangsa Israel belum masuk ke dalam tanah perjanjian saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah ini menjadi sebuah permasalahan ketika mereka sedang mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Lalu terjadi ada pembunuhan kiri kanan tanpa sengaja, lalu Tuhan melihat sebuah permasalahan dan dia ciptakan sebuah konsep yang namanya kota perlindungan. Saya tidak tahu itu saudara-saudara, itu tidak tercatat di dalam firman Tuhan. Tapi yang saya tahu, Tuhan kita itu benar-benar dia sangat visioner. Dia yang merencanakan sesuatu yang baik saudara-saudara, bahkan ketika orang-orang tersebut tidak tahu bahwa mereka memerlukan yang namanya kota perlindungan ini. Bahkan saudara, mereka sendiri mungkin tidak tahu bagaimana caranya keluar dari permasalahan jika itu emang terjadi. Terjadi pembunuhan kiri kanan tanpa sengaja. Bahwa ada penuntut balas. Penuntut balas itu namanya adalah pihak keluarga atau orang yang wajib atau berhak untuk menuntut balas dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Kita tahu yang namanya kinsman redeemer, atau yang namanya yang wajib untuk menuntut balas, seperti cerita Boaz dan Ruth saudara-saudara. Bahwa Boaz adalah orang yang berhak untuk menikahkan Ruth, tapi ada orang yang lebih berhak lagi sebelum Boaz. Jadi ada tatanan caranya, ada urut-urutannya. Demikian juga ketika seseorang terbunuh saudara-saudara. Orang yang membunuh tersebut boleh dituntut tanggung jawabnya, yaitu oleh nyawanya saudara-saudara. Ingat, hukum mereka adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, darah ganti darah saudara-saudara. Jadi kita tidak tahu apakah ini permasalahan yang umum. Kita tidak tahu apakah Tuhan sedang membayangkan sesuatu. Tapi satu hal yang jelas saudara-saudara, bahwa Tuhanlah yang berinisiasi untuk merencanakan sebuah hal baik di dalam kehidupan saudara dan saya, terlepas apakah saudara dan saya merasa kita membutuhkannya saat ini. Saya mau declare saudara-saudara, ada hal-hal di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan saya, yang Tuhan sudah rancang mungkin beberapa waktu yang lalu dan kita tidak mengerti kenapa Dia memimpin kita atau membawa kita ke suatu tempat saudara-saudara. Mungkin sesederhana saudara mengajak keluarga saudara, keluarga besar saudara untuk berliburan bersama. Walaupun keuangan saudara mungkin tidak dalam keadaan yang baik saudara-saudara. Saudara tidak mengerti karena itu seakan-akan Tuhan yang mimpin.
Mungkin sesederhana saudara-saudara, ketika saudara memaafkan kehidupan orang lain yang berbuat salah kepada saudara-saudara. Padahal saudara tahu ini tidak mungkin, sangat sulit untuk dimaafkan. Tapi Tuhan yang memimpin saudara, Tuhan yang mengajak saudara, Tuhan yang membuka pintu bagi saudara. Yang saat itu mungkin saudara tidak paham. Ada bisnis-bisnis atau kerjaan yang saudara lakukan saat ini. Atau mungkin ada orang-orang yang saudara kenal saat ini. Yang saudara tidak tahu kenapa mereka bisa ada, seakan-akan itu dikirim oleh Tuhan. Demikianlah dengan kota perlindungan, saudara-saudara. Bangsa Israel tidak merasa mereka membutuhkan kota perlindungan. But yet, Tuhan karena kasih karunia-Nya, karena kasih-Nya kepada bangsa Israel, Dialah yang memerintahkan dan berkata, sesampainya kamu di tanah perjanjian, kamu harus buat 6 kota perlindungan. Saya mau tunjukkan saudara-saudara, di dalam Alkitab, angka itu ada makna saudara-saudara. Seperti angka 5 menunjukkan kasih karunia, seperti yang saudara dan saya sudah sering dengar. Angka 10 adalah angka yang menunjukkan sempurna, dan angka 8 menunjukkan adalah hal yang baru, atau angka 7 itu menunjukkan hal yang sempurna, perfect, divine, kesempurnaan yang ilahi. Angka 6 saudara-saudara, artinya adalah manusia saudara-saudara. Segitunya hati Tuhan terselubung, misteri Tuhan terselubung di kota perlindungan, bahwa Tuhan betul-betul mengasihi saudara dan saya. Sehingga dia membangun 6 kota perlindungan untuk menunjukkan kepada bangsa Israel, bahwa aku ini condong loh hatinya kepadamu. Wow. Tadi ada 3 yang ada dua yang saya ingin saudara ingat. Yang pertama adalah kota perlindungan, yang kedua adalah penuntut balas. Dan sebelum saya lanjutkan, dikatakan bahwa ke-6 kota itu harus menjadi tempat perlindungan bagi siapa? Orang Israel, orang asing, dan pendatang, saudara-saudara. Saya nggak ngerti. Kalau buat orang Israel saya mengerti, karena mereka adalah bangsa pilihan. Tapi Tuhan dengan sengaja berkata bahwa bukan hanya orang Israel yang boleh datang dan berlindung di kota perlindungan, tapi juga orang asing dan pendatang, saudara-saudara. Demikianlah kasih Bapa. Kasih Bapa bukan hanya untuk orang Yahudi saja, saudara-saudara. Tapi Tuhan berkata bahwa Dia mengasihi dunia ini. Ini adalah kabar baik untuk saudara dan saya yang di luar Yahudi, bahwa Tuhan juga memikirkan kehidupan saudara dan saya. Baik kita orang percaya maupun orang bukan percaya, saudara-saudara. Bahwa Tuhan mengasihi setiap dari kita. Saya mulai bertanya, karena kota perlindungan terkesan begitu baik, saudara-saudara. Tapi saya ingin bertanya, saya mulai bertanya di dalam pembelajaran saya. Ini ditujukan untuk orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Maksudnya apa? Di ayat 22 di Bilangan 35 dijelaskan. Tuhan menjelaskan kepada Musa maksud dari dia tentang pembunuh yang tidak sengaja. Dikatakan di ayat 22. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan. Jadi ditonjok kayak main-main, gak ada perasaan permusuhan. Atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, ya kan? Lemparin pisau gitu. Atau di sini suka kita lempar-lempar gunting gitu kan ya. Wih ngeri banget gak lempar-lemparnya. Kita lempar gak sengaja cuma buat ngoper. Gue mau cutter dong, kita lempar pisau golok ya kan. Wih ngeri banget tuh. Terus dibilang gitu yang, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu. Jadi kita jatuhin batu tapi kita kurang ingat gitu. Kok batunya bisa jatuh ya dari tangan saya? Wih, kayak alasannya seakan-akan dibuat-buat saudara-saudara. Seperti kayak kita main-main gitu, kita mungkin lagi, wah ada orang mau duduk, kita tarik bangkunya tiba-tiba dia jatuh mati. Wih ngeri banget. Tapi dikatakan tidak sengaja yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati. Sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya. Dikatakan maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah. Dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tetapi jika terjadi
bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan. Jika orang itu yang tidak sengaja membunuh itu keluar dari kota perlindungan, tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, panjang ya, membunuh, maka tidaklah ia berhutang darah, sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembalilah ke tanah kepunyanya sendiri. Saya mau berhenti di sini saudara-saudara. Cukup panjang ya. Sesederhana cuma begini. Ketika ada seseorang yang mati di tangan kita, dan kita merasa bahwa kita tidak sengaja membunuh orang tersebut, kita dapat pergi ke kota perlindungan. Tahukah saudara-saudara, Tuhan memilih kota-kota perlindungan, mendesain kota-kota perlindungan sedemikian rupa sampai setiap kota dari suku-suku bangsa Israel itu dapat lari ke kota perlindungan hanya kurang dari setengah hari, saudara-saudara. Jaraknya begitu dekat, 6 kota perlindungan itu begitu strategis letaknya. Inilah gambaran Tuhan, saudara-saudara. Bahwa Tuhan begitu dekat dengan saudara dan saya, bahwa perlindungannya begitu dekat dengan saudara dan saya, bahwa Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang sulit, yang jauh, saudara-saudara. Bahwa kapanpun saudara memerlukan perlindungan dan pertolongan, Dia ada dekat dengan saudara. Jadi pembunuh yang tidak sengaja ini dapat lari ke kota perlindungan sampai dia diadili. Apakah dia benar membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja? Jika dia terbukti membunuh dengan tidak sengaja, maka dia dikembalikan ke kota perlindungan, dan selama dia berada di kota perlindungan, tidak ada satu orang pun dari penuntut balas boleh membunuh orang tersebut. Kalau dia keluar dari kota perlindungan dan penuntut darah tersebut menemukan dia, maka penuntut darah tersebut berhak untuk membunuh pembunuh tersebut. Simple, selama dia di dalam kota perlindungan, dia aman. Kalau dia keluar, maka dia tidak aman. Tapi saudara-saudara, yang menarik begini, kita kan orang pinter semuanya ya kan? Bukan orang pinter lah, kadang kita senang kalau namanya ada sebuah sistem lalu kita manipulasi. Ketika dikatakan bahwa dia membunuh dengan tidak sengaja, lalu kita mulai membuat alasan, oh nggak sengaja kok. Dosa yang saya lakukan nggak sengaja kok. Saya mencuri nggak sengaja kok. Saya berbohong nggak sengaja. Kita lalu mencari-cari alasan dengan Tuhan untuk menjustify, membenarkan diri kita. Tapi tahukah saudara bahwa hal ini tidak berlaku di hukum dunia, saudara-saudara. Jika saudara sedang menyetir mobil, lalu tiba-tiba ada telepon. Saudara ngangkat cuma ngeliat doang, siapa sebentar, nggak taunya saudara nabrak, jeduk. Kita sama-sama tahu saudara-saudara. Orang tidak peduli di mata hukum, di mata dunia. Mereka tidak peduli dengan apa cerita belakangnya saudara-saudara. Motif dari perbuatan tersebut hanya menambah hukuman dari konsekuensi yang kita harus alami saudara-saudara, tapi tidak pernah membatalkan. Maka itu kita suka baca di berita, suka kaget-kaget. Kakek-kakek mencuri ayam tetangganya. Pas ditelusuri, dia ternyata sudah kelaparan dan gak ada uang. Jadi dia mencuri ayam tetangganya. Tapi kita tahu, kenapa itu jadi headline? Karena kakek tersebut harus masuk ke penjara. Atau ada seorang ayah masuk ke supermarket dan mencuri susu untuk anaknya. Karena anaknya baru lahir dan mereka tidak punya uang untuk bayar. Tetap dihukum saudara-saudara, tapi mengurangi masa hukuman tersebut. Tapi kalau mengenai apa yang ada di hati Tuhan di dalam firman ini, Tuhan tidak berbicara tentang hukuman. Tuhan berbicara tentang membebaskan dari apa yang harusnya ditanggung oleh si pembunuh yang tidak sengaja ini, saudara-saudara. Ini adalah kabar baik. Karena kalau saja saudara dan saya dapat berada di bawah kriteria kita adalah orang-orang yang melakukan tanpa sengaja, maka kita selalu berhak masuk ke dalam kota perlindungan, saudara-saudara. Kita berhak tinggal di dalam kota perlindungan. Kita tidak lagi akan takut akan bahaya yang mengancam kita di luar sana, saudara-saudara. Tahukah saudara-saudara bahwa kota perlindungan tersebut itu ditinggali oleh orang Lewi, suku Lewi. Ketika Tuhan membagi-bagikan tanah perjanjian kepada setiap suku di bangsa Israel, ada satu suku yang tidak mendapatkan tempat
berdasarkan pembagian Tuhan, yaitu suku Lewi. Karena suku Lewi perlu berada di setiap tempat dari bangsa Israel. Suku Lewi tugasnya untuk melayani bangsa Israel dan memberkati kehidupan mereka dan mendoakan mereka. Kota perlindungan itu adalah tempat di mana suku Lewi tinggal dan imam besar tinggal, saudara-saudara. Jadi kota perlindungan menjadi seakan-akan kota yang paling suci, yang paling kudus di tengah-tengah bangsa Israel. It's just mind blowing. Seorang pembunuh yang di mata dunia, mereka tidak peduli terlepas sengaja atau tidak sengaja, tapi dia menyebabkan kematian seseorang, saudara-saudara. Dia malah tinggal di kota yang paling kudus, saudara-saudara. Bukankah ini yang kita alami di dalam perjanjian baru? Saudara dan saya selalu merasa bahwa diri kita paling tidak layak, bahwa diri kita adalah orang paling berdosa, bahwa diri kita adalah paling yang tidak pantas untuk menerima kebaikan Tuhan. Tapi sungguh hanya karena kasih karunia Dia semata, ketika Dia berkata, oleh imanmu, maka kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Mulai detik itu juga, saudara-saudara, saudara dan saya dipandang sebagai orang benar, terlepas dari perbuatan saudara. Wow, kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya tidak menerima kebaikan, malah kita dipandang sebagai yang paling kudus, saudara-saudara. Inilah kasih karunia itu, undeserved favor, saudara-saudara. Dan bukan itu saja, orang Lewi itu tidak bekerja, karena mereka tugasnya adalah untuk melayani bangsa Israel, membawa persembahan-persembahan mereka bagi Tuhan. Jadi tahukah bagaimana mereka hidup? Mereka biasanya beternak. Ternaknya dari mana? Dari pemberian bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada waktu-waktunya, mereka harus membawakan pemberian mereka terbaik. Pemberian dari ladang, pemberian dari ternak. Jadi tahukah saudara bahwa suku Lewi, mereka hidup dari hasil terbaik yang didapatkan oleh bangsa Israel. Sekali lagi saudara-saudara, it's just mind blowing. Pembunuh yang membunuh dengan tidak sengaja, yang tetap namanya pembunuh, saudara-saudara. Label dunianya adalah dia membunuh. Dia bukan saja dapat tinggal di kota yang kudus, menjadi bagian dari orang-orang kudus, tapi dia juga mendapatkan bagian terbaik, saudara-saudara, dari tengah-tengah bangsa Israel. How good is our God? Dan inilah gambaran saudara dan saya. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam kota perlindungan tersebut, inilah yang kita dapatkan, saudara-saudara. Hal-hal baik, yang paling baik, yang semestinya tidak kita dapatkan. Jadi pertanyaan saya cuma satu. Apakah benar bahwa saya termasuk dalam pembunuh yang tidak berdosa tersebut? Ataukah saya harus menjadi bagian dari penuntut balas, dari orang-orang yang harusnya dibunuh di luar kota perlindungan? Saya ingin tunjukkan ayatnya di Yohanes pasal 3, saudara-saudara. Ayat yang sering kali kita dengar, yang sudah kita hafal. Dikatakan di ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berhenti di sini dulu, saudara-saudara. Jika kita lihat tadi dalam konteks kota perlindungan, sederhananya seperti ini. Jika mereka masuk ke dalam kota perlindungan, jika mereka percaya bahwa mereka dapat dilindungi di kota perlindungan, maka mereka tidak akan binasa, melainkan mereka akan beroleh hidup. Betul kan ya? Kuncinya cuma masuk ke dalam kota perlindungan, karena ada pembunuh-pembunuh yang mungkin mereka tidak sengaja melakukan. Tapi kalau mereka tidak percaya dengan konsep kota perlindungan ini, kalau mereka merasa ini kota perlindungan ini hanya sebuah hoax, sebuah tipu muslihat, ini bohongan, mereka tidak pernah menginjakkan kaki mereka ke dalam kota perlindungan, maka mereka akan binasa. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Saya lanjutkan, kalau tidak percaya kita lihat di ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bahwa kota perlindungan ini diciptakan untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah ini. Barang siapa percaya kepada Dia, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada
di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saya sederhanakan saudara-saudara. Bagi seorang pembunuh yang tidak sengaja, tapi dia tidak percaya dengan yang namanya kota perlindungan, maka dia sudah berada di bawah hukuman. Terlepas dia mau bilang saya tidak sengaja, saya tidak ada alasan, motifnya saudara-saudara seakan-akan tidak ada. Tapi hukuman itu di mata dunia harus dijatuhkan. Bahwa dia menjadi milik hak dari penuntut balas saudara-saudara. Cara satu-satunya bagi orang tersebut untuk terhindar dari ancaman si penuntut balas, penuntut darah, yaitu masuk ke dalam kota perlindungan atau dari yang kita baca ini percaya kepada Tuhan saudara-saudara. Saya harus sedikit menahan diri. Hari ini saya bukan sedang mencoba berkata gitu, jika saudara tidak percaya kepada Tuhan maka saudara akan binasa. Lalu saudara, semakin sakit hati kepada ini kan ajaran Kristen. Ajaran agama yang lain belum tentu berkata demikian. Ada lagi, begitu banyak perbedaan saudara-saudara. Tapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa barang siapa yang tinggal di dalam dia maka ia akan selamat. Jadi kuncinya bagi saudara bukan merasa tertuduh, merasa terhakimi, lalu saudara mulai self defense. Bukan saudara-saudara, saya bukan sedang ingin mencoba mencecer saudara lalu berkata milik saudara adalah neraka. Bukan, karena saya tahu hati Bapa itu begitu mengasihi kehidupan saudara. Maka itu dia akan mencoba menjelaskan dan meyakinkan bahwa kota perlindungan ini benar loh. Maka itu kita lihat ada orang mungkin yang mengalami. Saudara jika baca perjanjian lama di Samuel ada cerita. Di kitab Samuel ada cerita ada orang yang melarikan diri ke kota perlindungan saudara-saudara. Kita lihat bahwa kota perlindungan ini ternyata adalah sebuah fakta. Bukan hanya sebuah rekayasa saudara-saudara. Maka itu dikatakan di firman Tuhan bahwa begitu banyak saksi iman telah mendahului kita. Bahwa apa yang kita imani kepada Tuhan kita Yesus, itu benar adanya. Tapi jika saudara ragu, saya berdoa biar Tuhan yang menunjukkan dirinya. Saya suka bercanda sama kawan-kawan dekat saya. Ketika mereka sedang dalam permasalahan saudara-saudara. Saya suka bercanda demikian. Mereka pasti bertanya di dalam masalah mereka, mana Tuhan? Kok Tuhan kayak ninggalin gua? Kok Tuhan kayaknya kesannya pertamanya baik, tapi begitu buruk gini seakan-akan dia diam. Mereka bilang kalau kayak gini capek ya ngikut Tuhan ya. Mendingan kita tinggalin aja gitu. Saya suka bercanda sama mereka, saya bilang, bro, kalau sampai benar Tuhan gak muncul, kamu nunggu terus dan Tuhan gak bantu, kasih tahu saya ya. Soalnya kalau Tuhan aja berani bohong sama kamu, apa jaminannya dia gak bohong sama saya? Jadi kita kabur bareng-bareng, kita tinggalin Tuhan bareng-bareng, jangan sendirian. Saya suka bercanda demikian, mungkin ini bercandanya kurang menyenangkan di telinga saudara. Tapi bercandaan itu muncul karena ada sebuah keyakinan yang teguh saudara-saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kemungkinan besar yang saudara atau yang saudara rasakan saat ini, itu seperti yang anak saya tadi rasakan ketika dia sedang mencari hadiahnya. Matanya terlalu tertuju ke hal-hal lain, ke tempat-tempat lain sehingga dia tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Mungkin saatnya saudara perlu mundur sejenak, berhenti sejenak, pejamkan mata sejenak, lalu buka kembali dan lihat bahwa sungguh pertolongan Tuhan begitu nyata saudara-saudara. Bahwa kota perlindungan ini begitu nyata. Wow. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Dikatakan bahwa mereka dapat tinggal di dalam kota perlindungan tersebut sampai imam besar mereka yang memimpin kota perlindungan tersebut mati. Lalu mereka harus kembali. Dan jika penuntut balas, penuntut darah tersebut masih dendam saudara-saudara, dia berhak membunuh si pembunuh itu karena imam besar sudah mati. Jadi hidup kita, si pembunuh yang tinggal di kota perlindungan, lamanya perlindungan kita, lamanya keamanan kita, itu bergantung kepada imam besar. Jika ia mati maka
berakhirlah semua hal baik yang kita alami, saudara-saudara. Tapi ada kabar baik. Di kitab Ibrani pasal 7, dikatakan demikian, tetapi karena Yesus tetap selama-lamanya, imamatnya atau imam besarnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Hari ini ada kabar baik saudara-saudara bahwa Yesus akan menjadi imam besar bagi saudara dan saya selama-lamanya. Bahwa kita tidak akan pernah dapat keluar dari kota perlindungan, quote unquote, dan diuber-uber oleh the avengers of blood, saudara-saudara. Bahwa Tuhan Yesus telah mengkomitmen dirinya sendiri untuk terus menjaga dan melindungi kehidupan saudara dan saya. Ketika teman-teman saya, ketika kawan-kawan di gereja, mereka menghadapi permasalahan dan mereka seakan-akan ingin meninggalkan Tuhan. Di waktu yang begitu mereka mungkin kesal, kecewa, mungkin mereka marah dengan Tuhan. Ya mereka berkata, sudah cukuplah dengan Tuhan. Kayaknya pingin sendiri aja lah, kayaknya Tuhan gak nyata. Tapi setelah beberapa waktu saudara-saudara, ada yang mungkin sebulan, ada yang bahkan mungkin setengah tahun, setahun saudara-saudara. Tergantung dari seberapa besar kesulitan yang mereka hadapi seringkali. Tapi di satu titik ketika mereka ketemu lagi dengan saya, ada hal yang menarik saudara-saudara. Mereka katakan demikian. Kok lebih enak ya menghadapi masalah dengan adanya Tuhan walaupun dia diam. Tapi setidaknya kita ada pegangan, ada Tuhan, ada pengharapan. Dibandingkan kalau kita menghadapi permasalahan dan tidak memiliki Tuhan sama sekali. Karena mereka mencapai titik di mana kekuatan mereka, kepintaran mereka, apa yang mereka bisa lakukan itu sudah tidak dapat melebihi lagi saudara-saudara. Sudah mencapai ambang batasnya. Jadi yang mereka bisa lakukan hanya bersandar dan berharap jika benar Tuhan mengasihi mereka, lebih baik Tuhan diam gak apa-apa. Tapi mereka tetap dilindungi dan dijaga daripada sama sekali tidak ada Tuhan saudara-saudara. Mungkin itu yang saudara alami saat ini. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan setia. Tuhan tetap ada. Kota perlindungan ini bukanlah rencana manusia, saudara-saudara. Ini adalah rencana Tuhan. Tuhanlah yang mencetuskan ide ini. Jika ada hal-hal yang bahkan kita tidak pernah pikirkan, tapi Tuhan pikirkan, terlebih-lebih lagi mengenai apa yang saudara dan saya pikirkan. Pasti dia ingin ikut campur saudara-saudara. Tidak ada satu orang pun yang memikirkan perlunya juru selamat di dalam Yesus. Tapi dia yang memikirkan saudara-saudara. Semua cerita indah ini tentang kota perlindungan akan sangat beneficial buat kita. Jika cuma satu, kalau kita bisa masuk ke dalam kategori kita adalah pembunuh yang dengan tidak sengaja saudara-saudara. Saya ingin tunjukkan bahwa ini sangat relevan bagi setiap dari kita. Dari Matius pasal 27 saudara-saudara. Ini adalah cerita ketika Yesus akan disalibkan, ketika Yesus mulai ditangkap. Dikatakan di Matius 27 ayat 20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Pilihlah antara Yesus atau Barabas. Lalu kata orang-orang tersebut, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Lalu kata Pilatus, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri.
Saudara lihat jawaban orang-orang tersebut. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. My Jesus. Inilah kesombongan umat manusia, saudara-saudara. Inilah kesombongan kita, saudara-saudara. Ketika Tuhan berkata bahwa inilah kebaikan Dia, bahwa Tuhan ingin menjaga kehidupanmu, kita berkata kita tidak perlu setiap perintah-Mu Tuhan dapat kita lakukan. Itu yang terjadi ketika hukum 10 Taurat, saudara-saudara, 10 hukum Taurat di Keluaran 19. Ketika Tuhan sedang berkata, di atas kepak sayap Raja Wali aku menggendong engkau keluar dari Mesir. Aku melindungi, lalu mereka berkata bangsa Israel, perintahkanlah kepada kami apapun yang kami harus lakukan, maka kami akan lakukan. Ketika Tuhan sedang bercerita tentang kasih karunia-Nya, kita bercerita bahwa kita kita sanggup kok. Kita bisa kok. Tuhan bilang jangan mencuri, saya bisa kok penuhi jangan mencuri. Kita gak perlu Tuhan mati buat kita. Kita berhak kok untuk masuk ke surga, karena saya orang baik. Saya kan tidak pernah berbohong. Saya tidak pernah mencuri. Saya tidak pernah berbuat jahat terhadap orang lain. Kita kan selalu berbuat baik terhadap orang lain. Tapi tidak demikian, saudara-saudara. Ketika Yesus disalibkan dan Pilatus berkata, aku tidak bertanggung jawab. Mereka berkata, darahnya biarlah tercurah atas kami, bahkan anak-anak kami. Tahukah saudara-saudara, mereka tanpa sengaja menempatkan diri mereka, biarlah jika ada penuntut darah, the avengers of blood, maka dia berhak membunuh kami. Wow. Tahukah saudara-saudara, penuntut darah dalam cerita Yesus di mata dunia, itu adalah Maria, Yusuf dan keluarganya, saudara-saudara. Tapi jika kita berbicara bahwa Yesus adalah anak dari Allah, maka penuntut darah dari Yesus adalah Bapa, saudara-saudara. Maka itu Yesus sudah berkata, barang siapa percaya kepada aku, maka ia akan selamat. Sebab jika tidak, mereka sudah berada di bawah hukuman. Bahwa Tuhan berhak menjatuhkan kutuk di dalam kehidupan mereka. Ngeri, saudara-saudara. Disinilah seringkali menjadi kesombongan kita. Tapi tahukah, sekali lagi hanya karena kasih karunia Bapa. Di Lukas pasal 23. Ketika Yesus telah dibawa sampai ke Golgota, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menempatkan kehidupan mereka semua yang berkata darahnya kutanggung. Yesus menempatkan mereka semua kepada pembunuh yang tidak sengaja membunuh, saudara-saudara. Bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak sengaja melakukan hal ini. Inilah kasih karunia itu, saudara-saudara. Kota perlindungan menjadi milik saudara dan saya. Jika kita mau percaya bahwa Dia mati buat kita. Dan jika saudara tinggal di kota perlindungan, hanya hal baik yang saudara alami. Bukan saja pemberian-pemberian terbaik dari kota Israel, seluruh ternak. Tapi juga setiap hari saudara-saudara dilayani oleh suku Lewi. Suku-suku yang kudus, saudara-saudara. Saudara dipandang orang kudus, orang benar. Kebaikan, hal-hal baik belaka yang saudara alami. Hari ini, kita sudah mau masuk ke bulan Natal. Saya mengundang saudara. Jika saudara belum pernah menerima Yesus sama sekali, saya mengundang saudara untuk menerima Dia sebagai juru selamat saudara yang pribadi, satu-satunya di dalam kehidupanmu. Bolehkah saya mengundang saudara untuk memejamkan mata sejenak? Saya ingin mendoakan jika saudara ingin menerima Yesus. Letakkan tangan kanan saudara di dada saudara. Dan mari kita berdoa dengan doa yang sederhana ini.
Yesus, terima kasih Engkau telah mati bagi dosa-dosaku. Hari ini aku percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Yesus. Saya percaya jika saudara mendoakan doa yang sederhana itu, saudara sudah menjadi saudara seiman dengan kami semua. Tapi juga saya ingin mendoakan kehidupan saudara yang saat ini mungkin saudara sedang mengalami begitu banyak permasalahan. Saya ingin berdoa agar mata saudara bisa terbuka. Ada ucapan syukur dan sukacita yang saudara bawakan. Bahwa Dia benar melindungi dan menjaga kehidupan saudara setiap harinya. Tidak ada permasalahan yang terlalu besar yang tidak dapat Dia selesaikan saudara-saudara. Bahkan ada hal-hal yang Dia sudah rencanakan. Ada hal-hal yang sedang terjadi saat ini saudara-saudara, mungkin saudara berasa ini pintu yang terbuka tapi kenapa hasilnya tidak ekspres. Sabar saudara-saudara. Ketika Tuhan sudah melakukan dan memulai sesuatu yang baik di dalam kehidupan saudara, Dia tidak mungkin gagal, Dia pasti akan menyelesaikannya saudara-saudara. Bahwa setiap hal yang Dia lakukan ada tujuannya. Mari kita pejamkan mata sekali lagi. Bapa di surga, aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Untuk setiap hati yang mulai goyah Tuhan, aku berdoa Bapa ada perlindungan-Mu Tuhan, bahwa mereka tinggal di dalam kota perlindungan-Mu. Tinggal diam memilih dekat bersama Engkau Tuhan. Karena mereka percaya dan mereka sudah alami. Sungguh Engkau Allah yang begitu mengasihi dari mereka. Hari ini aku berdoa Bapa, melalui pembagian firman yang sederhana itu Tuhan. Ada hati yang boleh disegarkan Tuhan. Ada mata yang boleh dicelikkan dan terbuka Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka boleh sungguh melihat bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap dari kami. Amen. Saya ingin mengundang saudara untuk mempersiapkan perjamuan kudus saudara-saudara. Karena ini adalah bukti kita. Bukti iman kita bahwa kita tinggal bersama dengan Dia di dalam kota perlindungan. Bahwa imam besar kita adalah Yesus. Yang tidak akan mati untuk selama-lamanya. Selama Dia hidup, maka kita berhak tinggal di dalam kota perlindungan dan kita berhak untuk menerima semua berkat dan kebaikan yang ada di dalam kota tersebut. Saya ingin bacakan ayat dari kitab Roma pasal 5, sembari saudara menyiapkan perjamuan kudus saudara-saudara. Dikatakan di Roma pasal 5, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati saudara-saudara. Lucu ya ayatnya ya. Nggak mudah untuk seseorang mati buat orang yang benar. Jika saudara ketemu di pinggir jalan saudara-saudara. Lagi jalan, lagi nyetir. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang maksudnya kayaknya kelihatannya dia gak ada salah apa-apa, terus saudara diminta untuk menanggung kesalahan dia. Ya agak sulit karena kita gak mengenal. Kita cuma ngeliat dia kayaknya orang gak salah gitu, orang benar. Itu aja udah sulit. Tapi kalau misalnya untuk orang yang baik sama kita mungkin masih mau mati bagi dia. Karena kita sudah menerima sesuatu, ada benefitnya saudara-saudara. Untuk orang benar, itu tidak ada benefitnya karena kita gak kenal. Tapi dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di ayat berikutnya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Untuk orang baik yang ada benefitnya kita mungkin mau mati. Untuk orang benar yang gak ada benefitnya kita saja sudah tidak mau memberikan nyawa kita untuk mereka. Apalagi orang yang sudah jelas-jelas salah saudara-saudara. Lebih-lebih lagi sudah tidak ada benefit, gak ada sangkut paut, gak kenal, dan udah jelas kamu salah. Siapa yang mau mati buat mereka? Tapi dikatakan Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jika Dia saja mau menutupi pelanggaran kita, jika saja Dia mau mati buat saudara dan saya yang masih berdosa saudara-saudara. Dikatakan inilah janji yang bisa kita pegang. Lebih. How much more bahasa Inggrisnya. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Sebab jikalau kita, kata firman Tuhan, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jika Tuhan saja tidak pernah mengambil pusing saudara-saudara tentang dosa, tentang kesalahan orang-orang, selama mereka datang kepada Dia dan diperdamaikan, Dia akan selamatkan. Lebih-lebih saudara dan saya yang sekarang tinggal di dalam Kristus. Hidup kita menjadi jaminan. Dijamin saudara-saudara keberlangsungannya oleh Dia. Mari kita angkat roti ini. Apakah permasalahan yang saudara hadapi? Sakit penyakit apa yang sedang mengganggu kehidupanmu saat ini? Kesulitan apa yang sedang mencuri tidurmu di malam hari? Kekhawatiran apa yang saat ini membuat detak jantung saudara selalu berdetak lebih cepat saat ini? Ancaman apa yang saudara sedang alami saat ini? Yang saudara rasa tidak mungkin bisa terselesaikan. Kita angkat roti ini dan kita katakan, lebih-lebih lagi. Inilah yang telah membayar ganjaran yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Jika Dia sudah mati bagi kita, dan jika kita sudah diperdamaikan, kita bukan lagi musuh, maka kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jika kita sudah dibenarkan, maka pasti Dia akan menjaga kita. Inilah buktinya saudara. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Sebuah karya Tuhan yang tidak dapat kami pahami Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, hanya oleh iman kami, maka kami dibenarkan dan diselamatkan. Di dalam nama Yesus, terimalah damai sejahtera itu. Mari kita makan saudara-saudara. Dan inilah anggur yang menggambarkan darah Tuhan. Yang menyucikan saudara dan saya. Yang membuat kita layak tinggal di dalam kota perlindungan saudara-saudara. Darah ini tercurah bukan karena perbuatan baik saudara-saudara. Bukan karena kita melakukan hal yang benar. Tapi sungguh karena Dia yang mengambil langkah terlebih dahulu. Kamu mengasihi karena Tuhan mengasihi terlebih dahulu. Inilah bukti kasih-Nya. Maka itu jangan pernah berlama-lama. Atau jangan pernah membiarkan diri saudara selalu berada di dalam penuduhan saudara-saudara. No, it is by the blood. It is by the blood. Receive it. By faith, we are righteous. Hari ini kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami selalu dilayakkan karena iman kami dan bukan karena perbuatan kami. Kami berhak menerima Tuhan perlindungan dan segala hal baik di dalam kota perlindungan. Hanya karena iman kami Tuhan, percaya kami. Di dalam nama Yesus kami minum. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara-saudara. Hari ini Bapa, kami ingin menerima berkat-Mu. Sungguh Tuhan Kau Allah yang penuh kasih. Sebentar lagi kami akan merayakan Natal Bapa, hari kelahiran-Mu Tuhan. Memperingati akan kelahiran-Mu Tuhan, momen yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah bulan ini menjadi bulan sukacita bagi kami Tuhan. Masalah masih ada, dunia masih gelap, tapi hati kami penuh dengan sukacita dan ucapan syukur Bapa. Biarlah ucapan syukur yang mengalir dari bibir ke lidah kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau sungguh Allah yang begitu mengasihi kami, memelihara kami dan menjaga kami Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Karena Allah, Abraham, Ishak dan Yakub masih sama dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Penuh kasih karunia dan murah hati. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan kami dan pikiran kami, akan Kau jadikan berhasil. Dimanapun kami berada, akan Kau lindungi Tuhan. Maka itu kami dapat pulang dengan damai sejahtera dan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya boleh katakan, Amen. Thank you so much for today. I'll see you guys next time. See you.